ada peristiwa yang sangat spesifik, yaitu pada arah harinya nggak ada, tapi itu pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025. Lokasinya ditulis Jakarta Selatan. Ya, pertanyaannya sama sekali tidak relevan dengan tanggal 26 Maret. Saya sendiri tidak tahu gitu ya. Karena di tanggal 26 Maret 2025 saya kerja seperti biasa begitu kan. Sama sekali tidak ada peristiwa yang saya hadiri dan sebagainya gitu. Tetapi memang pertanyaannya sama sekali tidak ada, sedikit pun tidak ada kaitannya dengan tanggal 26 Maret 2025. Itu. Saya sama sekali tidak tahu apa peristiwa yang terjadi di Jakarta Selatan tanggal 26 Maret 2025 sehingga peristiwa itu begitu besarnya sehingga dilaporkan oleh saudara Insinyur Haji Joko Widodo. Sama sekali saya tidak memahami. Gitu. Ya. Oh ya, baik ya, saya bertanya tentu saja ya atas 3 pertanyaan penting karena itu 3 pertanyaan itu ada di surat undangan ini ya. Satu, tentang saya sebagai apa gitu ya, karena di sini kan sudah ada jelas penyidik adalah Polda Metro Jaya, kemudian pelapor adalah Insinyur Haji Joko Widodo. Tentu saja mestinya di surat ini juga tertulis terlapor. Saya tanya apakah saya sebagai terlapor? Tidak, saya diundang sebagai saksi. Nah, kalau saya sebagai saksi, peristiwa yang tertulis di surat ini jelas. Peristiwa di Jakarta Selatan 26 Maret 2025 di mana saya sama sekali tidak tahu peristiwa itu. Saya tidak hadir pada peristiwa apapun itu. Sehingga semestinya saya tidak layak menjadi saksi kan? Seperti itu ya, tetapi ya saya tetap melayani dengan baik ya semua pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya. Saya sudah berkali-kali dalam 7,5 jam itu bertanya, ya peristiwa apa yang terjadi di Jakarta Selatan 26 Maret 2025 tidak dijawab juga, sama sekali tidak dijawab. Kemudian saya juga bertanya berkali-kali siapa terlapor, juga tidak dijawab. Ya, semacam itulah ya gitu. Yang perlu dijawab ya kami jawab. Kenapa saya bilang yang perlu jawab? Satu, ya dalam surat undangan ya, jadi bukan surat panggilan. Surat undangan itu kami diundang dan ternyata di situ dijelaskan pelapornya adalah yang disebut itu tulisannya IRH Joko Widodo. Tapi menariknya terlapornya nggak ada. Jadi karena terlapornya nggak ada, kita perlu bertanya dong. Loh ini bagaimana? Wah, lu nanti ini dalam rangka mencari keterangan untuk nggak boleh, harus ada terlapornya. Kenapa? Ya, karena kalau nanti ternyata kami ini dijadikan saksi dan ternyata terlapor itu ada hubungan keluarga dengan kita, ya ini prinsip hukum. Dan ternyata hubungan keluarga itu ada 2 tahap di atasnya atau 2 tahap di bawahnya, maka kita nggak boleh jadi saksi karena saudara. Jadi itu clear. Apalagi kalau terlapornya itu kita sendiri dari awal, daripada mubazir kita ngomong ngalor itu panjang lebar, nanti nggak bisa lagi dipakai karena kita bisa menolak atau kita bisa keberatan. Nah, jadi saya tanyakan, karena mereka tidak bisa menjawab siapa terlapornya, ya sudah. Kalau gitu, ini nggak perlu ada pertanyaan yang tidak ada hubungannya, nggak perlu dijawab. Tuh. Yang kedua, di situ ditanyakan juga ada peristiwa yang sangat spesifik, yaitu pada arah harinya nggak ada, tapi itu pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025. Lokasinya ditulis Jakarta Selatan. Salah. Itu salah juga sebenarnya. Jadi harusnya lokasinya tempat lain. Menurut informasi saya nggak tahu. Dan pada saat peristiwa itu kalaupun ditanyakan, ya saya akan jawab. Saya pada saat itu tidak berada di situ. Ya, saya berada di tempat lain, di rumah makan di daerah Kemang. Dan saya bersama komunitas PPMKI, ya gitu, perhimpunan penggemar mobil kuno. Jadi nggak ada hubungan sama sekali. Jadi nggak perlu itu ditanyakan, kalaupun ditanyakan. Ya, dan yang ketiga adalah disitulah yang harus hati-hati teman-teman semua. Diselundupkanlah pasal-pasal yang tujuannya sebenarnya bukan untuk ini. Pasal-pasal itu tuh transaksi elektronik. Ya, orang transfer 1.000
ditulis 10.000, ya dia bisa kena pasal 32. Orang tidak punya, belum lihat ijazah asli, terus dia posting, kemudian dia tulis ini ijazah yang asli gitu ya kan, buat supaya apa liburannya tenang. Nah ternyata yang punya ijazah konon kalau dia punya ya, itu kemudian mengatakan saya nggak pernah ngeluarin ijazah, berarti berita bohong, membuat sesuatu supaya disebut asli, dia bisa kena harusnya. Jadi harusnya dia yang kena gitu loh. Nah makanya saya pun tadi tidak perlu ngarang-ngarain dulu ke dia, biarkan saja nanti. Jadi karena 3 itu tidak jelas ya, pelapornya tidak ada, peristiwanya tidak jelas, kemudian undang-undangnya diselundupkan, maka kita itu punya hak. Sekali lagi teman-teman ya, kalau teman-teman tahu masalah dasar, kita tuh punya hak dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk hak kita, untuk kita menyatakan keberatan. Jangan nolak, menyatakan keberatan kalau memang kita tidak ada hubungannya. Nah itu namanya kita smart, kita tidak membebani penyidik dengan dia harus buat keterangan yang panjang kali lebar sampai dengan malam hari, padahal itu nggak ada hubungannya. Ya kan, ngapain saja gitu loh, nggak usah. Itu namanya kita menjadi mengorbankan diri kita sendiri atau menyiksa diri kita sendiri. Apalagi kalau menyiksa diri kita sendiri ternyata ada orang yang pengen nyiksa kita. Ya itu nggak boleh kayak gitu. Jadi makanya kita harus pandai seperti ular, ya, lincah seperti elang, dan kemudian juga cerdas seperti kelinci. Kalau kita kelinci dikejar ular, dia cerdas gitu. Jadi dan sekali lagi, tetap semua itu adalah hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi saya menyatakan terima kasih atas hablum minanas yang sangat bagus, tapi tetap kita jangan lupa hablum minallah itu yang paling penting. Semua tidak akan lepas tanpa kuasa Allah ya. Dan saya berdoa, mari kita juga sama-sama berdoa di sini. Semoga semua teman-teman yang nanti terundang, bukan terpanggil loh ya, terundang, itu bisa melakukan hal yang sama seperti tadi sudah disampaikan detail oleh Bang Medi. Ini kuasa hukum yang sangat hebat ya, gitu. Bang Yaya yang luar biasa gitu, dan Bang Ristan ya. Jadi luar biasa, ini yang mendampingi saya. Dan kita juga berhak kok. Jangan misalnya hanya bisa didampingi 1, enggak, kita bawa 3. Yang gua suruh kemana? 3 bisa masuk. Bisa masuk. Kursi di mana? Semat dong, cari kursi. Tidak ada yang mengatur itu. Ya ada cari kursi, kita malah kita ngobrol panjang, kita ngasih ilmu kepada penyidik, dia justru belajar tentang undang-undang ITE ya, tentang naskah akademiknya. Jadi kan kita di dalam juga memberikan memberikan pencerahan, namanya juga klarifikasi ya Pak Cucu ya. Jadi penyidik katanya ya, karena pembuat undang-undang itu sebagai DPR RI. Alhamdulillah. Dan itu tadi saya terangkan ketika ditanya soal identitas pribadi, saya sebut di situ nggak apa-apa. Kalau identitas pribadi oke. Saya dulu pernah di mana, pernah di DPR, pernah bantu presiden sebagai menteri, pernah juga menyusun itu, pernah juga di KPI. Jadi kalau mau ngundang teman-teman podcast atau ngundang TV ada aturannya. Itu nanti di Dewan Pers juga ada gitu loh. Jangan sembarangan. Iya, jangan sembarangan main comot, main undang-undang. Teman-teman juga bisa kok nolak. Bukan nolak, keberatan. Karena kami dilindungi Dewan Pers, kami dilindungi ada pasal-pasal di dalam penyiaran. Gitulah. Jadi semua itu ada aturannya. Saya kira itu ya. Jadi enjoy tadi Bang ya. Alhamdulillah enjoy, dan lebih enjoy lagi saya bisa ngobrol dengan teman-teman, pasti kelihatan matahari. Menyatakan Pak Refli bahwa Pak Kasmuyo dalam keterangan terbaru menyatakan beliau bukan merupakan dosen pembimbing dari selama ini dalam sambutannya Pak Jokowi, baik itu dalam acara kampus UGM, dia sering menyatakan bahwa Pak Kusmojo ini merupakan dosen pembimbingnya, ya kan? Sementara